bahwa ketika memiliki legitimasi itu ya dipergunakan untuk sesuatu yang amanah. Artinya apa? Tidak diperbolehkan pemimpin dalam satu pemerintahan itu berbisnis gitu loh. Atau membuka usaha bisnis atau melakukan hal-hal yang menurut saya sifatnya tidak sesuai. Dan itu kalau dilakukan itu pasti tujuan bernegara itu nggak akan nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat AMM Piungan. Sehat ya Lur ya. Ketemu lagi dengan Mas Tabah ya. Kita ketemu gak sering-sering banget, gak lama-lama banget. Yang penting silaturahim Lur. Katanya kalau silaturahim itu memperpanjang usia. Alhamdulillah Lur, pada malam hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa sekali. Mungkin ya dalam waktu dekat ini atau kemarin-kemarin berapa hari kita sudah melihat banyak banget nih. Tiap gang-gang itu, waduh wajahnya beliau itu sudah terpampang jelas begitu di mana-mana nggih. Nah, ternyata ketika saya ketemu, ternyata rabedo adoh Lur karo ning baliho gantenge Lur. Nah, pada kesempatan kali ini Lur, kami kehadiran tamu yang luar biasa Bapak Joko. Pripun Pak? Kabaripun Pak? Sehat Pak? Saya Assalamualaikum Mas Tabah. Assalamualaikum. Ini Pak Joko sekarang ini menjabat sebagai Wakil Bupati Bantul begitu Lur, yang kesempatan kali ini juga beliau mencalonkan diri atau mungkin dicalonkan oleh masyarakat itu menjadi calon Bupati Bantul periode 2024-2029 nggih Pak nggih 2009. Nah, kenapa kami mengundang tokoh-tokoh ataupun calon-calon ini Lur? Karena memang Bantul itu daerah yang istimewa dibanding dengan salah satunya di kota itu di DIY ada 5 kabupaten. Salah satu istimewanya Bantul itu yang tidak dimiliki daerah lain Pak, ada Pak, yaitu penyebutan salah satunya. Kalau yang lain disebut kota Jogja ra iso. Tapi nek Bantul enak nyebutnya, daripada Bantul enak nyebut Bantul. Tur daerah Bantul itu istimewa. Ini pecinta kuliner Pak, pecinta sate-satean. Jadi Bantul itu surganya sate-satean. Nah, ini kita ngomongin ekonomi juga nanti. Apa yang bisa kita obrolin. Kami mengundang tujuannya salah satunya adalah teman-teman AMM Piungan dan teman-teman muda-mudi di Bantul ini bisa mengenal siapa calon dari tokoh-tokoh calon bupati kita ini yang ada 3 ini. Tujuannya adalah agar kita bisa memilih berdasarkan nyuwun sewu, kalau bisa dibilang kasar ya agak kasar lah ya, tapi cah nom nek ora kasar ya kurang apik lah, nek terlalu sopan ya ndak dikira wis tuwa banget. Nah, kita memilih berdasarkan isi kepala. Nyuwun sewu nggih Pak nggih. Ngapunten banget. Isi kepala dari masing-masing calon. Memilih tidak berdasarkan seberapa tebal amplop yang diterima. Wis ra jamane Lur. Duit 50.000 gampang lah ngono, tapi memilih pemimpin yang baik itu nikmatnya luar biasa. Ngaten nggih Pak Joko nggih. Ini beliau di kesibukannya yang ya nggak tahu nih hari ini infonya sudah 4 kali kegiatan Pak nggih, berkunjung tempat A, tempat B. Selain mengurusi kegiatan, beliau juga ngurusi berkunjung 1 tempat 2 tempat, itu energinya luar biasa, patut kita apresiasi. Kita juga mungkin bisa cari tahu Lur, ini obat kuatnya apa? Obat kuat positifnya maksudnya loh ya, obat kuat positifnya bisa berkunjung kemana-mana Pak ya, atau olahraganya, karena beliau ini salah satu manajer di Persiba Bantul. Nanti kita bocorin Lur. Wah nih, monggo mungkin pertama bisa berkenalan nih Pak Joko. Sedulur-sedulur saya Bantul, Assalamualaikum, saya Joko Purnomo, rumah di Pajangan Bantul. Pajangan gimana? Pajangan Bantul. Senang sekali sore hari ini kita bisa berkenalan, bertemu dengan sedulur-sedulur saya yang ada di Bantul, dan kita hari ini sedang ada di di salah satu tempat yang sangat bagus. Namanya Abata Studio Pak. Abata Studio miliknya teman-teman AMM Angkatan Muda Muhammadiyah Piungan. Ini bersama Mas Tabah. Desa niki Pak. Desa. Nggen kula luwih desa meneh. Kono banyune pam nek ngombe. Pam nggih Pak. Wah, berarti kita sumur Pak sebelah kali opak Pak. Mending tadi. Iya. Jadi saat ini saya sedang mendapatkan amanah sebagai Wakil Bupati Bantul, dan
disengkuyung oleh beberapa partai politik, diamanahi untuk maju dalam Pilkada tahun 2024. Dan tentunya kami sangat bersyukur, berterima kasih kepada teman-teman partai pengusul ya. Harapan kita nanti Bantul Pilkada aman, nyaman, tentram ini, dan menghasilkan sebuah keputusan yang amanah, bermanfaat untuk masyarakat, membangun Bantul yang baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu. Ya. Kalau di baliho tuh temanya tuh wiswayahe. Ya. Memang ya setiap calon itu punya program. Nah, ini kita nanti yang akan kita bedah loh. Programnya tuh apa? Ya. Masalah saiki piye, ekonomimu ngerasa Pak UMR Jogja ki wis paling rendah se-Indonesia, kok gaji kowe sih di bawah UMR piye yo, Pak? Pak UMKM-ku kok ora tau dilarisi pemerintah piye iki, Pak? Ngono kuwi. Ah, contoh-contohnya Ya. nanti boleh ya. Nanti sambil kita interaktif begitu nggih. Tapi sebelumnya kita kenalan. Nah, Pak Joko ini punya 4 istri 1 anak. Keliru. Punya 1 istri 4 anak. Aku senang kalau punya 4 istri 4 itu. kenapa, Pak ya? Senang ya, Pak? Ya waton kuat. Waton kuat, Pak ya. Nanti kita bongkar lagi, Pak, obat kuatnya apa, Pak? Ya. Nah, beliau ini usia 57 ya, Pak. 57. Itu luar biasa. Kayak beda 10 tahun dengan saya, padahal saya baru 30-an lur. Kuncinya jadi manajer Persiba, jadi iso latihan ning Sultan Agung nih. Nah, beliau ini dulu SD-nya Teng Mutian nggih, Pak nggih. SD Singosaren. Singosaren nggih, Pak nggih. Kota Gede nggih, Pak nggih. Banguntapan. Oh, Banguntapan nggih. Kemudian SMP-nya tuh SMP Mutu lur. Mutu. Dulu Mutu. Berarti yang di Masjid Perak nggih, Pak nggih. Masjid Perak. Sing saiki dadi SMA Mupat lur. Sekolahane Tat Andi. Nah, dulu sekarang Mutu itu pindah di Wirokreten nggih, Pak nggih. Kemudian organisasinya ini beliau tak waca-waca mau ning Wikipedia Pak Joko apa wae to gitu. Ternyata beliau manajer Persiba ya, Pak. Dulu manajer Persiba, kemudian sampai sekarang pun menjadi penasehat paguyuban seniman ketoprak dan karawitan. Ini pemerhati budaya berarti, Pak nggih. Kemudian menjadi ketua umum juga PBFSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Di antara jabatan organisasi ini yang menyenangkan mana, Pak? Atau yang punya cerita unik, Pak? Oke. Jadi sebetulnya jabatan itu kan tidak bisa direncanakan ya. Tetapi sepanjang kita berjuang, seperti apa yang pernah diajarkan ketika saya dulu sekolah, salah satu tokoh ulama Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyampaikan bahwa manusia ini lahir memiliki 3 hal ya. Ini 3 hal. Drijinya telur terus ini. Telur. Yang pertama, Pak, ya. Manusia lahir itu diberikan akal dan budi. Dan mana akal dan budi itu sesuatu yang sangat luar biasa karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah punya akal budi itu tentunya memiliki jiwa welas dan asih untuk saling tolong menolong sesama itu kan. Dan yang ketiga, ajaran beliau adalah harus memiliki jiwa pengabdian. Nah, kalau 3 hal itu kita lakukan selama kita menjadi manusia, selama kita hidup, insya Allah ada sisi yang dinilai oleh masyarakat, yang kemudian masyarakat itu akan meminta untuk kita ini bisa duduk dalam satu organisasi. Nah, maka setelah kita diberi tanggung jawab ya amanah, bagaimana tugas pokok fungsi itu kita lakukan dengan sangat baik dan benar. Alhamdulillah. Ketika saya ini berkecimpung dalam dunia politik, menjadi anggota DPRD 5 periode, ya dari 99 sampai 2021. Ya, Pak. Senior ya, Pak ya, Pak. Senior. Iki suhu, sudah politik iki. Dan kemudian mendapatkan tugas amanah sebagai wakil Bupati Bantul. Itu. Alhamdulillah sekali itu. Luar biasa ya, Pak. Inspiratif ya, jangan pernah menyerah ya. Jadi konsisten nih berpolitik itu menjadi media dakwah mungkin gitu aja, Pak ya. Bagaimana amanah itu dimaksimalkan dengan cara memegang amanah itu dengan tepat gitu, Pak ya. Ini beliau itu dari tahun 99 lur itu sudah menjadi anggota DPRD Bantul. Malah yang saya dapat itu beliau adalah ketua komisi lur. Ketua komisi ya, Pak ya, betul. Komisi terus ketua DPRD juga. Ketua DPRD ya, Pak ya. Pengalamannya luar biasa sekali. Nah, ini Pak, jadi memang kita harus tahu ya, Pak ya, ketika memposisikan Pak Joko ini sebagai calon bupati,
maka kita harus tahu juga Pak, sebenarnya ada keresahan apa yang ada di dalam hati Pak Joko ini sehingga wah aku ketoke kudu nyalon iki nek mung wakil tok iki koyone kok gregeten aku misalnya kayak gitu Pak. Sebenarnya yang melatar belakangi atau memang ada visi khusus dari Bapak itu seperti apa Pak? Baik. Jadi pertama kita memiliki niat untuk bagaimana merubah kondisi Bantul ini harus lebih baik. Maka di dalam visi kita adalah membangun masyarakat adil makmur, maju, lestari dan berkeadaban. Arti dari berkeadaban itu sendiri adalah kita harus bisa menghormati martabat manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya 3,5 tahun ini menjadi wakil bupati, berada di dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bantul. Banyak hal yang saya ikuti, saya pelajari, dari mulai bagaimana kita menyesuaikan undang-undang, bagaimana kita menyusun sebuah program, dan ternyata memang masih banyak yang harus dibetulkan, dibenarkan, dan diperbaiki untuk lebih baik. Maka salah satu yang harus kita lakukan untuk menyampaikan, merealisasikan ide, program, aspirasi masyarakat ini ya kita harus memiliki legitimasi, Mas Tabah. Kalau wakil ini kan tidak punya legitimasi, pemegang ballpoint kan. Pendamping ya Pak? Ya, tetapi satu hal. Bahwa ketika memiliki legitimasi itu ya dipergunakan untuk sesuatu yang amanah. Artinya apa? Tidak diperbolehkan pemimpin dalam satu pemerintahan itu berbisnis gitu loh. Atau membuka usaha bisnis, atau melakukan hal-hal yang menurut saya sifatnya tidak sesuai. Dan itu kalau dilakukan itu pasti tujuan bernegara itu nggak akan nyampe. Nah, selama saya menjadi wakil bupati ini ada beberapa tanggung jawab yang diberikan ke saya ya. Diawali dari sebelum menjabat saat kampanye tahun 2020. Itu ketika kita mengikuti pileg, pemilu legislatif, itu kan ada aturan perundangan yang mengatur tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD, bahwa sistemnya suara terbanyak, di mana masyarakat tidak memilih gambar partai semata, tetapi boleh memilih nama calon anggota legislatif. Akibat yang terjadi, salah satu kekurangannya adalah terjadinya pragmatisme, instan, dan kemudian mengakibatkan pembangunan itu nggak merata. Karena sesuai titipan Pak. Nah begini, contoh ya, satu pedukuhan itu ada 10 RT. Ketika yang 2 RT milih merah, milih hijau, milih kuning, milih biru, itu kalau tidak semuanya terpilih, yang terpilih misalkan cuma satu warna, itu akibatnya nanti pembangunan itu hanya menumpuk di RT yang satu warna. Sehingga kegundahan pikiran saya saat itu di tahun 2020, kami mengusulkan salah satu program namanya bantuan keuangan untuk pedukuhan senilai 50-100 juta yang alhamdulillah itu menjadi salah satu program kita direalisasi mulai tahun 2022. Nah kemudian hari ini lantas apa yang harus nanti kami lakukan? Yang harus kami lakukan adalah poinnya yang mengerti tentang isi kandungan dari wilayah itu masyarakat. Maka pembangunan nanti harus berbasis masyarakat. Jadi di dalam etos kerja kita itu pembangunan berbasis masyarakat, kemudian pemberdayaan RT, penguatan dukuh atau pedukuhan, dan koordinasi di tingkat kelurahan. Nah, itu prosesnya adalah proses musyawarah yang dilakukan di lapisan paling bawah, namanya RT. Di mana masyarakat berkumpul, dipimpin Pak RT, yang dibicarakan adalah hak, kewajiban, kondisi situasi wilayah, dan itu dicatat semua. Dicatat semua kemudian menjadi sebuah rumusan. Misal, di wilayah RT itu ada enggak jalan kabupaten yang melalui RT itu dan kondisinya rusak, jalan kelurahan, jalan lingkungan,
kemudian ada lampu penerangan jalannya, termasuk kesesuaian bantuan kesejahteraan sosial. Umpamanya PKH, BPNT, bantuan beras itu didiskusikan di tingkat RT. Sehingga nanti kesimpulan di dalam musyawarah RT itu kempel untuk mewujudkan di wilayah itu kondusif, nyaman, aman. Baru dinaikkan ke tingkat pedukuhan. Jadi dari bawah ya Pak ya, harus dari aspirasinya. bawah. Tidak program itu dipaksakan harus sampai bawah. Nanti sampai pedukuhan, Pak Dukuh memimpin rapat, mengundang semua RT, tinggal merekapitulasi satu pedukuhan. Setelah ketemu satu pedukuhan, dinaikkan ke tingkat kelurahan. Dikoordinasikan oleh Pak Lurah dalam satu kelurahan. Maka ketemulah kebutuhan pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang akhlakul karimah, keimanan ketakwaan, termasuk kesejahteraan dan bantuan sosial yang ada di satu kelurahan. Nah itu dirumuskan bersama dengan Bamuskal namanya, Badan Permusyawaratan Kelurahan. Lantas bagaimana? Nah setelah semua lurah merumuskan 75 kelurahan, maka tugas bupati nanti bersama wakil dan tim anggaran pemerintah kabupaten mengundang semua lurah untuk mempresentasikan selama bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari, 75 lurah satu persatu presentasi di depan bupati. Wih, cukup panjang ya Pak. Panjang. Obat kuatnya harus disiapin Pak. Harus begitu. Wedang ronde apa? Nah, apa kayak itu ya. enggak, kuncinya kuat sederhana kok. Pripun, Pak? Ikhlas. Ikhlas ya Pak. Ra duwe beban ya Pak. Iya, ikhlas tawakal kan. Kuncinya kan itu aja. Nah, tapi apa tidak berpotensi birokrasinya jadi panjang banget nih Pak? Enggak. Jadi ya mungkin bisa, tetapi ini proses awal Mas Taba. Harus dibongkar ya Pak ya. Proses awal untuk melakukan sebuah perubahan besar. Membuat sesuatu yang inklusif kan, ini harus ada perubahan besar. Ini harus diawali memang harus begitu. Nanti setelah 75 lurah itu menyampaikan semua, maka bupati, wakil dan seluruh elemen kabupaten akan menemukan ini loh isinya Bantul itu sebetulnya yang masih bermasalah itu apa, yang sudah lancar apa. Ini akan ketemu. Nah, barulah di situ kemudian kita membuat rumusan untuk mengurai persoalan itu. Dan kalau di kami itu ada 7 unggulan prioritas. Program 7 unggulan program prioritas. Ya. Yang pertama penyelesaian di bidang infrastruktur. Nah di bidang infrastruktur ini nanti harus dibagi kewenangannya. Pertama itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Itu harus ranahnya pemerintah pusat. Yang kedua kewenangan pemerintah provinsi DIY atau daerah Sema Yogyakarta. Dan yang ketiga kewenangan kabupaten, kewenangan kelurahan, dan kewenangan masyarakat secara swakelola. Nah, kita bicaranya yang pertama kewenangan pusat dan provinsi, ya kita naikkan. Karena kewenangannya sana ya Pak? Ya, kita bersurat dengan didasarkan data-data, fakta-fakta. Iki lho, dalanmu rusak tenan, harus diperbaiki. Nah, yang menjadi kewenangan kabupaten, disitulah kemudian kita rumuskan. Kalau 75 kelurahan itu masing-masing memiliki kondisi jalan kabupaten yang rusak, maka sistem pemerataannya adalah satu kelurahan harus minimal setiap tahun itu 1 atau 2 titik itu dibangun jalan kabupatennya, di aspal. Oh, naikkan status Pak? Yang jalan kabupaten dulu, jalan kabupaten dulu. Kita jangan kesusu menaikkan status. Makanya kalau saya berpikir itu yang runtut. Wong jalan kabupaten aja masih hampir 600 kilo yang rusak kok. Harus menaikkan status dulu kan jangan Pak. Mas. Pertama jalan kabupaten itu harus kita rumuskan. Satu kelurahan taruhlah misalkan 2 titik. Sehingga dalam 1 tahun ada 150 titik. Terus titiknya mana yang harus dikerjakan? Itu diambil dari rumusan masyarakat paling bawah tadi. Tingkat RT, dusun, kelurahan akan ketemu yang paling rusak itulah yang harus diprioritaskan. Prioritas ya Pak ya. Iya. Tidak berdasarkan titipan ya Pak ya. Ono sing dampingi proposal ora dampingi wis ngalamat dinas itu numpuk, yang paling rusak. Nanti semua masyarakat akan merasakan pemerataan. Ya, mungkin akan nanti didampingi usulannya gitu ya. Mungkin harus didampingi dengan teknologi yang untuk memantau Pak gitu. Ya, Pak, terus kemudian
Kalau itu sudah, maka di tahun berikutnya jalan yang dibangun itu harus diikuti pemasangan lampu penerangan jalannya di Paketannya tahun ya, Pak, berikutnya. Kemudian yang kedua kewenangan di tingkat kelurahan. Di tingkat kelurahan ini kita lihat jalan itu berhubungan langsung dengan jalan kabupaten apa enggak? Menjadi jalan yang vital apa enggak? Kalau iya, dinaikkan baru statusnya, tetapi tetap menghitung kemampuan keuangan kita kabupaten. Kalau di situ mampu, keuangan kita naikkan. Kalau enggak, ya kita menggunakan skema. Skemanya apa? Skemanya adalah bantuan keuangan khusus yang dimiliki oleh Bapak Ibu DPRD yang terhormat, bisa diberikan ke sana. Atau program P2MK, program pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan, program bupati, wakil bupati diberikan. Tetapi titiknya harus sesuai dengan RPJMD-nya kelurahan. Rancangan pembangunan jangka menengah kelurahan, daerah kelurahan. Yang menjadi prioritas tadi juga Ya, tadi. nggak boleh semaunya sendiri karena ini harus runtut gitu kan. Nah nanti itu kita hitung berapa kemampuan kita untuk menyelesaikan jalan kelurahan dalam 1 tahun. Termasuk yang jalan dusun, jalan lingkungan. Itu pakai BKK-nya Bapak Ibu Dewan atau pakai P2MK. Nah sehingga dalam kurun waktu 5 tahun jabatan bupati menjabat, ini akan bisa terbaca melalui sebuah perencanaan 5 tahun. Arta rampung ke dalam kabupaten sekian ratus kilo, kelurahan sekian ratus kilo, pedukuhan sekian ratus kilo, lampunya sekian ribu titik, sekian ratus gitu. Itu Runut, ketemu. Ya. Aja ngosi dalane iki ditanduri pohon pisang lur. Nah, itu. Terus kita tetap pertahankan ini yang program 50 juta sampai 100. Saya kemarin sempat di pertengahan tahun 2024 saya bersih tegang dengan Bapeda kita karena ada dalam tanda petik Bapeda itu sempat mengevaluasi dan akan men-take down itu kan. Saya pertahankan betul itu karena apa? Itu rohnya itu pemberdayaan dan swakelola. Maka besok yang 50 juta itu harus tidak 50 juta titik, tetapi dibikin 50 sampai 100 juta dengan indikator tingkat pedukuhan, jumlah penduduk, jumlah angka kemiskinan, jumlah RT, luas wilayah, jumlah persoalan infrastrukturnya. Nah kalau di situ masalahnya banyak, itu lebih besar menerimanya dibanding yang kecil. Dan itu nanti swakelola. Diatur pakai apa? Peraturan bupati. Peraturan bupati turunnya belakangan setelah lurah-lurah tadi berkumpul. Baru ketemu kan? Yang 75 ya Pak ya? Iya, baru ketemu. Lantas bupati tinggal bikin peraturan. Tut Wuri Handayani dengan yang diinginkan oleh masyarakat, dibutuhkan. Harus begitu. Oke lur. Ini lur, gak kerasa ya, nanti ada 7 program ki lur. 1 program ki 20 menit lur. Gawe kopi sik wae mending ya. Iya, oke. Karena mudah-mudahan nanti yang lainnya cepat. 2 sampai 7 ki gak kalah semangatnya dengan Cepat. infrastruktur. Karena pembangunan SDM juga nggak boleh kalah dengan pembangunan infrastruktur ya Iya, Pak. iya. Gitu. Kadang orang mikirnya, "Wus, bangun wae, pengen penak bangun apa jenenge bangun dalan, podo kaya takmir masjid." Paling penak ki bangun masjid ngentek kas, tapi lupa dengan pemberdayaan masjid gitu. Kok tekan masjid ya lur, ra apa-apa. Monggo Pak, ini program unggulan kedua napa Pak? Oke. Jadi itu tadi infrastruktur sudah. Artinya itu betul-betul kita bicara tentang pembangunan berbasis masyarakat. Masyarakat dijak omong-omongan, dijak urun rembuk. Nah setelah itu kita bicara tentang kesehatan. Di dalam kesehatan itu sama. Tingkat RT rapat salah satunya adalah menginventarisir ada enggak warga masyarakat di satu RT itu yang menjadi penduduk Bantul belum terjangkau oleh jaminan kesehatan. Di luar anggota TNI, anggota Polri, PNS, Pamong, anggota Dewan, atau BPJS Mandiri itu harus semuanya dirangkum, didata, diusulkan. Jadi semua harus punya apa namanya harus di cover oleh pemerintah. Ojo ketinggalan kuwi mau ya. Kesehatan ki menjadi prioritas juga. Ya. Nek wong sehat ki arep ngopo-ngopo ya penak Pak ya, Ya. kon kerja. Ya. Tapi masalahnya anu Pak. Nanti tugas RT-nya tambah oke ra ono bayarannya piye Pak? Sebentar, nanti sampai ke sana. Itu tugas Setelah RT itu, tambah ini baru bicara kesehatan. Betul. Ibu-ibu kader kita, penggerak kesehatan, itu nanti akan didampingi oleh kita merekrut 1 kelurahan 1 bidan. Satu kelurahan satu Satu bidan desa.
kemudian satu kelurahan itu kita merekrut satu petugas pelayanan kesehatan. Satu desa satu petugas yang dihandle oleh dinas kesehatan melalui puskesmas. Nah, lantas posyandu ini harus dibuat berdaya. Berdayanya bagaimana? Satu, diberi sarana prasarana, antara lain mungkin secara bertahap ya, dikasih laptop untuk administratifnya. Kemudian yang kedua, kadernya ditingkatkan kapasitasnya. Nah, sehingga nanti posyandu akan menjadi titik pertama untuk melakukan deteksi sekaligus inventarisasi data tentang kesehatan, apakah ibu hamil, balita kurang gizi dan sebagainya termasuk lansia. Nah, diharapkan antara kelurahan, petugas pelayan kesehatan, ibu kader, bidan desa, puskesmas, ini 5 panca kesehatan yang harus menjadi satu. Itu jangan 5 itu, Pak. 5. Gitu. 5. Nah, 5 gitu. 5 gitu. Itu harus menjadi satu kekuatan. Maka setelah jadi kekuatan, harapan kita di kelurahan itu tidak ada lagi persoalan yang menyangkut kesehatan. Maka ibu kader harus diperhatikan. Saya sudah menghitung dengan pimpinan DPRD kita ya. Nanti kita anggarkan insentif tahunan untuk ibu-ibu kader kesehatan. Karena kadang merasa tidak dipedulikan tuh Pak. Ya, tuh ya kan, itu sudah. Terus tadi disinggung Mas Tabah, bagaimana dengan RT? RT juga dikuatkan. Surat keputusan RT itu nanti kita tinjau ulang. Apakah memungkinkan RT itu di SK-kan oleh pemerintah kabupaten melalui dinas PMK atau cukup lurah? Nah, entry point-nya itu RT diberikan insentif tahunan juga untuk RT dan penguatan di Pokgiat LPMK-nya atau RW kalau di kota, di tingkat kelurahan LPMK-nya, sehingga nanti secara administrasi itu berjalan baik, infrastruktur, kesehatan, administrasi RT, lantas kita bicara kenyamanan, kemudian keamanan lah. Kalau di tingkat kelurahan itu untuk mendukung proses stabilitas dan mengurangi angka gangguan Kamtipmas, Pak Babin Kamtipmas, ada Pak Babinsa, kita ada Linmas namanya. Linmas kita ini ada 6.180, kalau RT ada 5.818, ibu kader ada 8.100 sekian. Linmas harus juga diberikan insentif tahunan untuk anggota Linmas. Itu program banyak insentif gitu, dananya ono Pak? Nah, nanti kita hitung. Nanti saya sampaikan begini. Nah, seperti itu. Ini sudah saya hitung. Saya kan tidak menyebut angkanya berapa kan. Ini baru skemanya kan. Ya, Pak. Skema. Memang harus muncul dari ide dulu Pak. Ya, ini skema. Nah, lantas kalau sudah seperti itu sampai di tingkat Linmas, kita bicara di pendidikan. Pendidikan harus inklusif. Guru-guru harus dicerdaskan lagi, diperbolehkan untuk sekolah lagi. Kemudian guru-guru honorer ini harus diperhatikan. Nek ono penerimaan P3K, ada penerimaan CPNS, ini mari bupati harus berani untuk matur mendesak menteri agar supaya pengisian itu memprioritaskan pengangkatan guru honor, petugas kesehatan honor, atau honorer di luar guru dan petugas kesehatan, sehingga teman-teman kita, rekan-rekan kita yang sekarang statusnya sebagai pegawai honor ini akan bisa terekrut dengan baik. Itu harus diusulkan, diangkat gitu loh. Iya Pak. Masa akeh Pak nek harus melu mikir kae kuwi Pak. Wis tahun-tahunan oleh gaji 300.000 ada gaji 300.000 400.000. Ya. Nih itu tuh lihat. Malaikate kathah Pak niki Pak nggih. Iya, itu harus diprioritaskan. Dan alhamdulillah tahun ini saya sudah sampaikan ke BKPSDM, tolong Pak Kepala, yang pertama formasi penerimaan CPNS kita ini harus memperhatikan ijazah dari kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang honor. Bukanya formasi itu, jangan yang lain-lainnya. Termasuk pengangkatannya harus mulai kita lakukan, kita usulkan gitu. Nah, itu di tingkat pendidikan. Terus penguatan di tingkat siswa bagaimana? Siswa ini harus diberikan reward. Rewardnya adalah ada 3, ini 3 lagi ya. 3 lagi. 3 lagi. Serba 3. 3. Ganjil lur. Pertama,
Reward itu adalah bagi siswa-siswa kita yang memenuhi kriteria indikator nanti yang dibuat oleh dinas, nilainya bagus, perilakunya bagus, karena didukung orang tuanya, ini diberikan beasiswa adalah boleh memilih sekolah lanjutannya tanpa harus dalam satu zonasi. Keluar ya Pak ya? Keluar, Boleh ya, Pak, ya? itu prestasi, itu reward. SK Ya kan? berlaku. Nah itu nanti bupati yang mengatur, ya kan, harus dilakukan. Itu reward pertama. Yang kedua, anak-anak kita yang punya potensi, kemampuan di bidang olahraga misalkan, anak piungan pinter bal-balan, sepak bola, ya sama diberikan beasiswa untuk boleh memilih sekolah lanjutannya di sekolah-sekolah yang punya kelas khusus olahraga, walaupun di luar zonasi. Harus begitu. Tapi ada ya Pak ya gitu ya Pak ya? Sekolah olahraga gitu di Batu? Ada, makanya ini bupati harus berani buat keputusan itu, karena ini kepentingannya adalah sumber daya manusia ke sana, ke depan. Dan yang ketiga, beasiswanya berwujud material, apakah dibelikan sepeda, sepatu bola, sepatu voli, ya Jadi, itu loh. berdasarkan prestasi ya Pak ya? Iya. Tidak berdasarkan menyebut nama-nama ikan ya Pak ya? Jadi itu nanti dinas kita akan membuat indikator-indikator, ya kan, itu di bidang olahraga. Terus tadi disinggung Mas Tabah, kebetulan tadi sore saya sempat hadir untuk menengok ya, melihat seleksi dari Persiba kita, Persiba Bantul di Stadion Sultan Agung. Nah, olahraga di Bantul ini yang paling populer pertama sepak bola, yang kedua bisa voli, bisa badminton kan. Maka sebagai pemerintah kabupaten ini harus tuturi handayani terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang olahraga, sehingga di dalam 7 prioritas unggulan, di unggulan yang ke-5 itu adalah penguatan di bidang olahraga. Stadion Sultan Agung itu harus bisa menjadi rumah Persiba. Kemarin ada yang tanya saya, Pak, Persiba itu kan PT, enggak bisa Pak. Maaf, pemerintah kabupaten itu punya regulasi, punya aturan hukum. Aturan hukum itu ya harus tetap ditegakkan, tetapi ada sesuatu yang bisa didiskusikan. Karena Persiba itu adalah kebanggaan warga Bantul. Itu kan? Walaupun kadang-kadang ya udah gelut ya, ojo yulur ya, jangan deh ya. Enggak boleh, enggak Ya. boleh. Nggak Olahraga boleh. harus berimplikasi pada kegiatan yang positif. Betul. Itu hiburan rakyat. Ya, terus yang kedua, kita harus punya lapangan-lapangan sepak bola dengan standar nasional itu yang berada di luar SSA. Saya sempat di dalam ditanya, Ngoyoworo itu dananya dari mana? Saya jawab sederhana. Pasangan Joko Purnomo Roni Wijaya ini didukung oleh 6 partai politik. Dari 6 partai itu punya 24 kursi, dari 24 kursi punya 2 pimpinan dewan. Kalau masing-masing dewan itu merelakan 1 tahun sajalah aspirasinya itu disokongkan 250 juta untuk kemajuan olahraga, khususnya sepak bola, itu sudah ngumpul 6M. 6M untuk memperbaiki lapangan kelurahan-kelurahan, 4 saja. 3 plus 1 ya, 4 itu sudah luar biasa. Sehingga nanti event-event nasional sepak bola yang ada di Jogja ini bisa diambil di Bantul, tidak harus di SSA, tapi kita punya 4 sampai 5 lapangan yang standar. Alternatif ya Pak ya. Ya, dan klub-klub kita yang jumlahnya lebih dari 60 klub sepak bola itu bisa tertampung di situ, Mas Tabak, bisa latihan di situ. Nah, yang nanti lab tertutup ya kita matur ke pusat, kita minta ke Komisi 10 ya kan. Komisi 10 mohon izin, mohon berkenan kami dibantu dibangunkan GOR indoor untuk itu. Nah itulah bicara pendidikan. Ya, tak tuntaskan sekalian. Oke Pak, siap. Ya. Kopinya wis digawe ya Lur ya. Oke. Ya. Jadi gini, unggulan yang ke-6 itu setelah infrastruktur sudah, kesehatan sudah, pendidikan, kemudian perhatian kepada kader, RT, Linmas, kita bicara tentang pendidikan, keimanan, ketakwaan. Maka di Jogja, khususnya di Bantul tuh kita punya pemuka-pemuka agama, punya guru ngaji kan. Nah, pemuka agama guru ngaji yang ada di lingkungan masyarakat itu harus
Pertama didata, kedua dirangkul, ketiga diuwongke. Carane nguwongke piye, Pak? Nanti kita lihat kemampuan keuangan kita. Keuangan pemerintah kabupaten itu kemampuannya seberapa, disitulah nanti akan kita jabarkan bentuk nguwongke para guru ngaji. Guru ngaji itu swasta negeri. Jadi kalau kita bicara pendidikan akhlakul karimah keagamaan, itu jangan bicaranya negeri titik. Ya kan? Faktanya hari ini ada yayasan-yayasan sekolah-sekolah swasta miliknya Muhammadiyah, miliknya NU dan sebagainya itu juga berkiprah kan. Itu juga harus diperhatikan sehingga pemuka agama, guru ngaji ini harus menjadi sahabat kita untuk membangun ukhuwah Islamiyah, menciptakan anak-anak kita yang cerdas, berakhlak mulia, berkepribadian Indonesia dengan akhlakul karimah yang baik. Itu melibatkan mereka. Kemudian karena di Bantul ini ada kultur yang sudah terbentuk, namanya kaum Rois itu sebagai salah satu pemuka agama, tetap kita berdayakan. Nah, sehingga kalau itu berjalan, maka etos kerja Projo Taman Sari sejahtera demokratis agamis itu terwujud, akan terrealisasi. Makna agamis ini betul-betul masyarakat ini merasakan, karena dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat dihandle oleh pemerintah kabupaten, menjadi satu kekuatan besar untuk membangun kekuatan iman, kekuatan Islam kita kan gitu. Nah itulah kalau kita bicara akhlakul karimah, ya kan? Ini programnya ini sudah kurang yang ketujuh kurang ya, Pak, satu. kurang yang ketujuh ya. Cuma memang harus kita perhatikan betul. Jadi apa yang kita dengar ini harus kita kritisi loh. Karena memang fungsinya masyarakat adalah karena tadi yang disampaikan Pak Joko juga harus dari bawah nih, aspirasi dari masyarakat gitu. Jadi basisnya tentu yang tadi kami lihat adalah basis masalah yang harus diselesaikan gitu. Ya, oke. Jadi kalau sudah nanti yang keenam itu kami berharap bahwa Bantul ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tinggal sekarang bagaimana mewujudkan pemerintah Kabupaten Bantul itu betul-betul menjadi pemerintahan yang ingarso sung tulodo, emadyo bangun karso tuturi handayani, menjadi pelayan yang baik. Salah satunya adalah membuat satu ruangan, satu gedung, yang mana gedung itu harus bisa melayani masyarakat kita, terutama untuk pelayanan masyarakat dalam bidang jaminan kesejahteraan sosial. Sekali lagi, jaminan kesejahteraan sosial. Urusan administrasi dalam rangka kelengkapan proses memperoleh jaminan kesejahteraan sosial dilayani dalam satu atap. Maka kita harus bangun yang namanya mall pelayanan sosial. Mall pelayanan sosial. Anyar ya Pak ya? Iya. Anyar, ya. Itu kita harus punya. Dan kalau nanti itu kita punya itu, insya Allah ini akan menjadi tapi kok malah rado teko ya Pak? Gimana? Malah rado teko Pak. Loh mesti datang. Di Pak dolaning mall ra nggo duit, kulinernya nek mall nggo duit. Karena di situ nanti ngurus PKH di situ, BPNT di situ, ngurus kartu Indonesia Sehat di situ dan sebagainya. Dan itu dilayani. Nanti di situ ada unsur kecamatan ada, unsur dinas sosial ada, Dukcapil ada, dinas kesehatan ada. Ini luar biasa. Insya Allah kalau nanti diberi amanah, ini pertama kali kita di Indonesia. Pertama ya? Iya. Dari Bantul untuk Indonesia. Jadi 7 unggulan prioritas itu dalam benak keyakinan kami, insya Allah kalau itu bisa kita lakukan, ya Bantul baiklah. Nah tinggal sekarang kita bicara peningkatan ekonominya. Betul. Di dalam visi misi Pak Gubernur sudah sangat jelas bahwa pertama kawasan selatan itu harus diberdayakan. Terus ada pemeliharaan pengembangan kebudayaan. Ada pemantapan UMKM supaya naik kelas. Nah di situ harus kita pelajari, kemudian kita rangkum dalam sebuah rumus, kita implementasikan. Sinyal kan, itu sudah visi beliau loh, visi misi beliau loh. Nah bagaimana kawasan paling ujung selatan, kalau beliau mengatakan diberdayakan, ya mari atas seizin Ngerso Dalem sebagai pemilik lahan, kita hadirkan
investor-investor yang bisa memberdayakan masyarakat untuk peningkatan perekonomian sekaligus mengangkat pariwisata kita lebih tinggi ya, tinggi kan gitu. karena wis terkenal kari ngangkat iki. Ya kan? Itu harus begitu. Kalau enggak nanti kita. Lalu dengan program yang banyak semacam ini, bagaimana Pak Joko menempatkan ormas ya keagamaan dan sebagainya sebagai mitra pemerintah, baik. Pak? Sebelum itu saya sampaikan dulu, tadi kan sempat ditanya duitnya kondi kan. Nah, APBD kita itu 2,3 triliun. Dipakai untuk belanja pegawai itu sudah 1,1. Kemudian PAD kita masih belum besar ya, baru 500 miliar, lebih 600 lah. Maka kunci pertama adalah kita harus optimalisasi pendapatan asli daerah. Yang memungkinkan sesuai dengan ketentuan perundangan, itu harus kita naikkan, kita gali. Yang kedua, 24 anggota DPRD yang menjadi mitra politik dan 45 anggota DPRD yang menjadi mitra pemerintahan, ini harus memiliki kesepahaman yang sama bahwa bareng-bareng golek duit neng Jakarta sana, golek duit neng provinsi sana, dibawa ke Bantul untuk merealisasikan program itu. Sehingga ada sharing of power antara pusat, provinsi, kabupaten, DPRD kita sepakat. Dan BKK Dewan, Bantuan Keuangan Khusus Masyarakat yang itu merupakan aspirasi Bapak Ibu Dewan, ini betul-betul akan jatuh berada dalam satu titik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Termasuk aspirasinya Bupati Wakil Bupati, tidak asal meletakkan kan. Nah, sehingga itu nanti terarah, terencana, terarah, terukur, terevaluasi. Nah, itu. Nah, sekarang yang tadi disampaikan, bagaimana cara kita membangun hubungan dengan ormas-ormas keagamaan ya. Jadi begini, ormas keagamaan kita di Bantul kan banyak ya, ada beberapa yang masing-masing punya anggaran dasar rumah tangga sendiri-sendiri. Dan tentunya itu adalah merupakan mitra pemerintah Kabupaten Bantul, tidak hanya membangun nilai-nilai ketakwaan keimanan, nilai-nilai akhlak, tetapi bagaimana mereka juga diberdayakan dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintah kabupaten. Kalau kita mau jujur Mas Taba, di dunia pendidikan ini Muhammadiyah sudah banyak memberikan kontribusi dengan membangun sekolah-sekolah dari mulai TK ABA sampai ke perguruan tinggi dengan melakukan kemandirian ya, itu luar biasa. Mungkin NU juga punya TK Masito, MI, MTS dan sebagainya. Yang lain juga punya. Lah itu harus dihargai oleh pemerintah. Pemerintah kabupaten harus menghargai mereka, dirangkul menjadi mitra. Ada satu bentuk proses komunikasi secara rutin yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan ormas-ormas tersebut. Ngopi bareng lah, ngeteh bareng lah, bubur bareng lah. Nah itu loh. Kadang nek wis dadi iki angel dijak ngopi ya Pak. Piye Pak? Jadi makanya kalau itu ada kesan wis dadi angel dijak ngopi, ini nanti harus tidak boleh. Maaf ya, saya berangkat dari rahim ketika bicara politisi ya saya dari nol betul. Nah itu harus kita lakukan dan saya mohon izin, jadi kita sudah sering ngopi dengan beberapa ormas keagamaan. Itu dalam rangka brainstorming juga kan. Nah terus yang kedua, pemerintah kabupaten tidak boleh mengambil satu sikap untuk ada emas, ada anak emas atau anak tiri atau anak angkat. Kita harus sama merangkul mereka secara proporsional. Dan kalau menurut saya, ada porsi-porsi penting di dalam lembaga pemerintahan non-struktural, sekali lagi ya, non-struktural, yang khususnya dalam bidang pengembangan keagamaan, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, itu bisa diisi dari anggota-anggota ormas. Tapi dengan catatan ada kriteria yang itu menjadi kesepakatan bersama. Karena lembaga-lembaga itu punya tanggung jawab besar untuk merealisasikan visi misi, kan gitu. Ya, jadi bagi saya ormas keagamaan khususnya adalah
merupakan partner, Mitra ya Pak. mitra partner kita untuk membangun Bantul yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu. Luar biasa. Ini teman-teman sekalian ya. Jadi memang 40 ini nggak kerasa. Iki rono wedange Pak. Nyun sewu Pak, makanya Enggak apa-apa, nyantai wae toh. Jadi memang nggak kerasa ngomongin gini, memang ya nggak cukup 1-2 jam sebenarnya, harus panjang karena memang dari calon ini harapannya adalah bisa muncul, oh iya gitu, aku sepemahaman ki kali Pak Joko gitu, atau ada yang perlu dikritisi dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman juga Pak terkait dengan masalah yang sekarang akhir-akhir sedang muncul lah ya, dan itu sebenarnya kalau di Piungan memang sudah menjadi ininya ya, pusate ya gitu, masalah sampah Pak gitu. Kira-kira kalau dari penanganan program gambarannya Pak Joko tim gitu untuk penanganan sampah di Bantul yang paling tepat penanganan seperti apa Pak? Ya. Ketika bicara sampah, mari kita belajar dengan sejarah. Sejarah nenek moyang kita, leluhur kita, simbah-simbah kita. Simbah-simbah kita itu memberikan sebuah pendidikan berharga bahwa ketika mengkonsumsi sesuatu yang menghasilkan sampah, itu simbah-simbah kita tuh mengajarkan, nek maem menganggo godhong jati, nek maem menganggo godhong pisang, dikembalikan kepada alam. Ya, itu simbah-simbah kita. Nah, kemudian ketika perkembangan zaman menjadi bagus modern, kita bukan berarti meninggalkan ajarannya simbah-simbah. Itu satu. Yang kedua, untuk bicara tentang sampah, ini pemerintah kabupaten bersama para LSM, pemuka agama, pemuka masyarakat, ini membuat sebuah rumus formula bagaimana bisa membangun sedikit demi sedikit untuk perubahan perilaku kehidupan masyarakat dalam rangka mengurangi konsumsi sampah. Sampah itu harus kita kurangi dengan membuat pelajaran atau pendidikan edukasi yang diberikan kepada anak-anak kita, masyarakat kita. Kemudian yang ketiga, ya karena sudah terlanjur, ya kita sesegera mungkin untuk darurat. Daruratnya apa? Satu pemilahan, nek sampah-sampah sing berasal dari daun-daunan, nek menurut saya ya dikembalikan ke tanah saja, ya kan? Terus yang plastik-plastik ya kemudian diambil, diberdayakan untuk menjadi apa? Sekarang banyak dijual, digiling dan sebagainya. Nah, bagaimana supaya di setiap sudut kelurahan itu terbangun mental yang seperti saya sampaikan. Yang kedua punya fasilitasi dengan melibatkan masyarakat untuk gotong royong dikeruyuk bareng, urusan sampah itu menjadi kebutuhan semuanya. Jangan beban pemerintah saja, tapi semuanya, jangan menjadi tanggung jawab pemerintah, mohon maaf saja, tapi ini masyarakat. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu saya melakukan launching ya, bukan launching tapi menerima sebuah alat yang diberikan bukan dipinjamkan, tapi diuji coba lah dari perusahaan besar Jakarta melalui Yayasan Difabel. Alat itu kita pasang di salah satu kelurahan dengan bisa menghasilkan pengolahan sampah kapasitas 5-8 ton per hari. Begitu nanti masuk ke mesin, itu keluar sudah jadi arang. Arang itu bisa dipergunakan untuk konsumsi. Tinggu bakar sate iso, tinggu masak bisa. Dan yang lebih kami bersyukur, ini ada perusahaan dari Jawa Timur siap untuk membeli arang itu dengan kapasitas sekian ton sehari. Nah, ini sedang kita uji coba selama 3 bulan. Nanti kalau alat itu kelar bagus, ini akan menjadi salah satu percontohan tingkat nasional yang harapan kita nanti dari pihak investor itu akan memasukkan alat itu karena harganya tidak mahal. Nah, kita bisa menganggarkan atau bisa cari CSR atau cari hibah dari perusahaan. Kalau masing-masing Kapanewon itu punya satu sajalah, atau 2 kelurahan punya satu saja, itu akan bisa mengurai. Karena nanti residunya akan habis. Yang sampah organik teles itu ya basah, dimasukkan plastik, masukkan mesin jadi kering. Begitu kering digiling jadi arang.
Berarti tingkat penyelesaian menurut Bapak itu di tingkat dukuh, kelurahan atau kecamatan, Pak? Ya, pertama dari tingkat masyarakat, pemahaman masyarakat. Tadi tak awali dari awal tadi, sumber ya, RT tadi kan. Jadi Pak RT tadi juga bicara tentang bagaimana dalam lingkup RT itu ada meminimalisir sampah yang ditimbulkan dari RT. Dan yang penting ini maaf sekali sama kalau ada pihak-pihak yang kurang berkenan. Tidak boleh pejabat pemerintah ini berbisnis tentang sampah. Mohon maaf. Ada ya Pak ya? Ya aku nggak ngomong ada. Janganlah, jangan. Sampah TPST Piungan itu mestinya kan lekebak ora tahun 2023 Mas. Saya nggak pernah cerita kan. Nah, ayo sing mambune rutin mambu sampah Piungan. Nah. Ya nggak boleh dong, nggak boleh berbisnis. Kalau ya nggak usah tak ure lah. Nanti berani nggak Pak? Misalnya Bapak gitu, misalnya Bapak terpilih gitu ya, Bapak punya satu pejabat kan dinas kebersihan Pak ya. Rumah dinasnya kebersihan ini di dekat di dekat tempat pengelolaan sampah begitu Pak. Ya. Tidak dapat rumah dinas yang di tempat elit Pak, tapi rumah dinasnya justru di dekat sumber tempat apa yang dia kelola gitu Pak. Kalau menurut saya tidak masalah, sepanjang itu memang memenuhi aturan. Nggak masalah. Mengle gawe rumah dinas ki sike omahe dinas pos sike sampai ra gitu. Lah ya toh. Kalau sekarang ini kita punya TPST di Sedayu. Kita punya TPST nanti di Banguntapan. Rumah pejabat bupati wakil bupati harus berada di ibu kota. Tidak aturan ya Pak. Aturan. Nek aku ra masalah kok. Nggak masalah di mana-mana. Ya, nggak apa-apa. Wong wong desa kan. Itu. Jadi nggak masalah. Terus yang lebih penting lagi, sampah ini memang menjadi sesuatu yang harus kita selesaikan bersama. Yang penting siji catatan ya, pejabat pemerintah itu tidak boleh berbisnis. Ngelola sampah jangan kamuflase. Sampah beljerone bisnis itu kan nggak boleh. Ngono iki sakjane Pak Bupati, wakil bupati yang ngertos nggih. Jadi memang yang pejabat yang bermain program proyeknya sendiri itu ya hati-hati gitu ya gitu. Ya. Jadi memang harus ya tugas sampah ini tugas bersama namun SDM yang paling banyak dimiliki itu kan pemerintah, tapi memang sumber masalahnya adalah di pribadi kita masing-masing, tapi harus dapat penyelesaiannya Pak. Ya, dan yang paling penting Mas, rumah jabatan bupati ke depan itu rumah rakyat, rumah aspirasi. Jadi rumah dinas bupati itu kan halamannya luas. Harus ada satu ruangan, apakah itu terbuka atau tertutup, yang di situ untuk bisa menampung, menerima tamu-tamu masyarakat dalam rangka menyampaikan aspirasi. Harus begitu. Gitu ya Pak ya. Harus. Gerbangnya juga gede-gede, Satpol PP-nya juga oke gitu. Ya, Satpol PP itu kita jadikan sebagai mitra pendukung. Tapi masyarakat melihatnya kadang serem gitu Pak ya, karena sih kebetulan saya selama ini tidak, ya bukan kok apa-apa ya, saya berterima kasih pada teman-teman Satpol ya, tapi setiap saya kemana-mana itu biasanya kalau wakil bupati Satpolnya tidak ikut. Saya cukup dengan driver saja, ketemu masyarakat kan gitu. Iya, biar terbuka Pak itu. Ya makanya tadi saya sampaikan kalau insya Allah nanti diberi amanah, rumah jabatan bupati itu harus ada ruangan terbuka atau tertutup yang bisa menerima orang yang keluhan, unek-unek, aspirasi, usulan. Ya belum ketemu, iya, belum kritik ketemu, itu. Ya. Tapi minimal nek golek kopi, ran duwe kopi ki dolan ning daleme Pak Bupati mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Pak, ini mungkin terakhir ya Pak ya. Bapak ada acara banyak lain lagi nanti. Kira-kira kami mintakan pesan Pak untuk teman-teman calon pemilih muda terutama nih Pak nih. Jadi di Bantul ini kan pemilih mudanya kalau dari data KPU itu kan kurang lebih cukup besar ya Pak ya, 49% Pak ini. Nah, mungkin ada pesan dari Bapak gitu untuk di akhir sesi ini. Pertama terima kasih sore hari ini saya diberi kesempatan untuk ketemu dan bicara dengan teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah Piungan ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya doakan di sini akan terus sukses. Ya. Kita berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, kebajikan. Nah, khusus untuk para teman-teman generasi muda ya. Yang pertama, kami berharap sampean semua teman-teman rekan-rekan terus berikan kritik kepada kami pemerintah kabupaten. Berikan saran
berikan usulan kepada kami. Karena apa? Ke depan generasi muda itu yang akan menggantikan kami-kami ini menjadi pemimpin. Hari ini jadikanlah ibaratnya kami ini tempat penampungan usulan, ya kan? Nanti yang itu akan kita rumuskan menjadi sesuatu yang bagus, workable, bisa kita kerjakan atas aspirasi. Yang kedua, pilkada besok tolong disukseskan. Suksesan dalam konteks jangan golput, jangan tidak ke TPS, tapi berikan hak pilihnya. Datang, berikan hak pilih. Pilihlah pemimpin yang sesuai dengan harapan dari generasi muda. Kemudian yang ketiga, nanti pemerintah kabupaten ke depan ini akan memberdayakan wadah-wadah organisasi yang bisa menampung aspirasi generasi muda. Jangan monotonitas, jangan rutinitas, tapi bagaimana diciptakan agresivitas yang agresif lah wadah itu untuk bisa menampung betul. Sehingga warna dari Bantul ke depan itu harus berbeda. Sekali lagi, warna Bantul harus berbeda, lebih gumelar, lebih beraura, tetapi menghasilkan isi yang baik untuk menampung semua aspirasi. Dan yang keempat, ya saya berharap mari kita diskusi, ya kan, undang saya untuk kita diskusi. Saya berterima kasih seperti sore hari ini. Oke. Luar biasa ya. Jangan ragu untuk undang Pak Joko. Insya Allah sudah disiapkan obat kuatnya. Obat kuatnya ikhlas, tawakal, ikhtiar. Itu aja. Ikhlas, hati tenang, fisik jadi kuat, pikiran tenang. Begitu. Yang penting diskusi, ngobrol. Karena dengan ngobrol, diskusi, kita bisa mendapatkan banyak inspirasi dan jalan keluar. Nggak perlu otot-ototan lah gitu. Karena dasar wong Bantul ini, insya Allah dasar orang yang ikhlas. Nggih, Pak Joko, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Joko meluangkan waktu. Mudah-mudahan lancar selalu aktivitasnya, sehat, dan apa yang tujukan lain sebagainya bisa tercapai dengan baik gitu. Nanti kita terus komunikasi Pak ya. Siap. Mudah-mudahan menjadi komunikasi yang baik. Terakhir kalinya untuk teman-teman semua, teman-teman ya khususnya angkatan muda warga Bantul itu ya. Sobat muda Bantul gitu. Kalau sobat Ampere itu sobat muda Bantul, marilah kita menjadi orang yang merdeka dalam berpikir gitu. Itu ciri warga muda Bantul. Dan ojo dolanan pinjol apa nek judol ya iki ora disinggung. Ngono nek disinggung tambah rong jam meneh lho gitu ya. Biarkan kita bisa memilih pribadi masing, ada 3 calon ini secara individu kita. Jangan sampai kita mengorbankan idealisme kita, mengorbankan Bantul ini dengan pengorbanan yang murah banget, yaitu hanya selembar uang merah biasanya Pak di dalam amplop itu ojo lah gitu. Kuwi ning nggo mie ayam ping pira wis entek. Padahal Bantul 5 tahun ini kalau bisa dipegang oleh pemimpin yang amanah, yang baik, teman-teman semua bisa berpikir jernih dalam memilih pemimpin, mudah-mudahan tercipta pemimpin yang amanah. Amin. Ya. Pak Joko matur nuwun sekali lagi. Saya terima kasih Mas Tabah. Dan khusus untuk teman-teman yang mengikuti kegiatan ini dan kemarin-kemarin juga tetap jaga kesehatan, tetap jaga ukhuwah kita. Terima kasih. Assalamualaikum fastaghfirul khairat. Oke, matur nuwun. Wis. Matur nuwun semua. Kita berjumpa di sesi yang akan datang dengan tema-tema yang tentunya lebih menarik lagi, tema-tema yang ya bisa kita obrolkan dengan baik begitu kira-kira. Matur nuwun, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.